Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil hada wa ba'di. Tsumma uhayyikum bi tahiyyatil islamiyah, tahiyatil mubarakah, tahiyatin min indillahi, tahiyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh yang berbahagia kali ini, atas rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa berkumpul di masjid yang sangat kita cintai dalam kondisi Allah anugerahkan kenikmatan iman, kenikmatan Islam, serta kenikmatan sehat walafiat, yang mana tentunya dengan seluruh rangkaian nikmat ini kita masih bisa beraktivitas menjalankan amalan-amalan kebaikan dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada kedua kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, di kajian kedua ini, di ahad kedua, tentunya saya mengambil tema yaitu 3 fase kehidupan manusia. Para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, manusia pada dasarnya hidup di dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun tidak hanya manusia, bahkan hewan, tumbuhan, dan seluruh jagat raya ini Allah lah yang telah menciptakan. Maka ketika Allah menciptakan seluruh apa yang ada di dunia ini, baik itu bumi dengan 7 lapisnya, langit dengan 7 lapisnya, dan seluruh apa yang ada di dalamnya, Allah lah yang telah menciptakannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya itu pasti memiliki batas waktu, memiliki keterbatasan, dan juga yang namanya makhluk itu Allah tegaskan dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan maut. Para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, maka tentunya ketika kita sebagai manusia dihidupkan di muka bumi ini dengan waktu yang terbatas, dengan usia yang terbatas, dengan juga tentunya ilmu yang terbatas, maka kita sebagai manusia tidak bisa sendirian. Kita hidup harus tentunya mengikuti apa yang Allah tunjukkan, apa yang Allah wahyukan melalui nabinya, yaitu berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 54. Surat Ar-Rum ini surat yang di dalamnya kita ketahui di ayat 1 sampai 10 itu bagaimana dahulu para sahabat mereka
mendapati dua digdaya besar, yaitu Persia dan Romawi, yang satu sama lain saling bersaing. Persia dengan kedikdayaannya, Romawi dengan kedikdayaannya. Pasukannya terkenal kuat dan kokoh. Maka Romawi dan Persia ini bersitegang siapa yang paling superpower negaranya. Maka mereka berperang. Ketika ada peperangan antara Persia dan Romawi, ini juga persis kayak kita sekarang nonton main bola. Ini yang menang Inggris, Spanyol, Portugal, apa Perancis, rame gitu ya, padahal yang tanding negara lain. Nah, dulu saat Romawi dan Persia mereka bersitegang, para sahabat dan orang-orang Quraisy juga ribut. Orang Quraisy cenderung dukung Persia. Kenapa? Karena ada kesamaan. Persia nyembah api, orang Quraisy nyembah berhala. Ya sama-samalah gitu ya. Nah, sedangkan Romawi itu juga dikenal dengan ahlul kitab. Ya, ahlul kitab artinya agama yang di sana ada nabi dan menerima kitab. Nah, itu sama dengan Islam. Nah, saat itu mereka bersitegang, oh saya yang pasti Romawi bakal menang nih gitu ya. Kata orang Quraisy, enggak lah, Persia yang bakal menang, coba aja. Ternyata ketika perang yang menang adalah Persia. Tetapi di dalam Quran surat Ar-Rum digambarkan ya dikalahkan Romawi dan dalam beberapa waktu akan menang. Nah, kata sahabat, nanti setelah Persia menang, Romawi akan mengalahkan Persia kembali. Ternyata benar. Ya, ketika itu Persia dikalahkan oleh Romawi beberapa tahun setelah Persia menang melawan Romawi. Nah, surat Ar-Rum ini tentunya ketika Allah turunkan itu berkaitan dengan sejarah yang sangat fenomenal, yaitu terkait perebutan kedikdayaan dua negara besar. Dan di dalamnya juga selain daripada membahas peradaban, di dalamnya juga membahas tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah menciptakan siang dan malam, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berpasang-pasangan dan lain sebagainya. Sampai tiba di surat Ar-Rum ayat 54, Allah menyampaikan bahwa Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah telah menciptakan kalian min dha'fin, dalam keadaan lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian setelah Allah menciptakan kamu dalam kondisi lemah, kemudian Allah menjadikan kalian kuat. Tsumma ja'ala min ba'di quwwah dha'fa wa syaibah. Kemudian setelah Allah menjadikan kamu kuat, maka Allah menjadikanmu kembali menjadi lemah dan berubat. Yahluqullahu ma yasha, demikianlah Allah berkehendak, wa huwal alimul qadir, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha berkuasa. Di dalam ayat ini para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah menegaskan proses sebagai manusia itu punya fitrah. Pertama, Allah ciptakan manusia itu min dha'fin, dalam keadaan lemah. Kata para ulama disebut lemah itu karena manusia sebelum diciptakan itu ya berasal dari apa, Pak? Bu? Saripati tanah. Ya, setelah itu baru manusia ya terjadi proses penciptaan karena ada laki-laki memiliki sperma, perempuan memiliki ovarium. Dan sperma itu adalah cairan yang tentunya belum apa-apa dan tidak dilihat. Ya, begitupun ovarium itu kalau dua-duanya nggak jadi kemana, Pak? Yang ovarium akhirnya berubah menjadi darah head keluarkan. Yang sperma yang nggak jadi gitu ya. Nah, min dha'fin, manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Kenapa?
karena diciptakan dari tanah, karena diciptakan dari yaitu sperma dan ovarium. Nah, ketika itu bertemunya sperma dan ovarium, hanya Allah takdirkan menjadi yaitu alaqah mudghah, kemudian Allah berikan tulang, daging, dan menjadi khalqan akhar, ya, ciptaan yang berbeda, jadi bentuknya manusia. Dilahirkanlah ya manusia itu, dan dia lahir dalam keadaan lemah. Bayi yang lahir langsung bisa bicara hanya dua dalam sejarah. Pertama adalah Nabiullah Isa alaihissalam. Di Quran surat Maryam Allah negasin ya, Nabi Isa lagi bayi bicara, apa ya? Bicara itu Nabi Isa. Yang kedua, bayi itu dilahirkan oleh seorang wanita, yang wanita itu menfitnah seorang orang soleh bernama Jurais, ya, yang akhirnya setelah itu si bayi itu dicolek dan dia bisa bicara. Bapak saya itu tukang kambing itu tuh, bukan ini, gitu ya. Nah, itu dua dalam sejarah. Nah, sedangkan bayi lainnya, ya, tentunya nggak bisa bicara, ya. Ketika dilahirkan bayi, ya dia nggak langsung bicara, dia nangis menggunakan bahasa yang tentunya mudah dipahami oleh orang tuanya. Nah, pada jamaah ikhwati iman rahimakumullah, posisi lemah yang pertama, kalau kita melihat dalam aspek dunia pendidikan, itu usia bayi adalah usia yang disebut dengan golden age, ya, usia-usia emas. Jadi pengaruh usia remaja, pemuda, dan lansia itu pengaruh di usia anak-anak. Makanya para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, kondisi lemah ini bukan berarti lemah dalam artian, ya, dia itu tidak memiliki kapasitas apapun, tidak. Lemah ini perlu dibantu, ya, yang disebut bayi, anak-anak usia 0 sampai usia mungkin tamyiz, ya, usia 7 tahun 8 tahun, anak itu bukan kondisi lemah dalam artian dia gak bisa ngapa-ngapain, bukan, tapi dia memiliki kapasitas, yang kapasitas itu perlu distimulus. Nah, maka konsep usia min dha'fin yang pertama itu Al-Quran menyerahkan kepada orang tuanya. Makanya usia 0 sampai usia 2 tahun itu anak tuh, ya, mereka menyerap apa yang orang tua ajarkan. Makanya kalau ibunya saat anak usia bayi tenang, enggak gerasa gerusu misalkan, ya, ibunya senantiasa menyapa dengan baik, maka itu sangat berpengaruh kepada anaknya. Kenapa? Anak itu kalau gampang kaget, Bu, jadi minderan, ya. Ditambah udah usia 2 tahun, usia 2 tahun ke atas, ibu serba ngelarang, jangan ini, jangan itu, oh makin minder, ya. Kenapa? Karena anak itu usia golden age 0 sampai 2 tahun ditambah dengan usia tamyiz, mencapai usia tamyiz, usia 8 tahun itu anak melakukan eksplorasi. Makanya di Jepang, kata Mang Yayu yang udah ke Jepang, anak TK gak diajarin baca tulis hitung, Pak Firman, ya, ya, TK gak ada naik, TK itu terus akan naik. Kenapa? Karena yang diajarkan adalah kebiasaan. Sebenarnya di dalam Kemendikbudrismen, pendidikan usia dini hanya 2 yang diajarin. Pertama adalah pengenalan, yang kedua pembiasaan. Makanya kalau di TPA, kalau kita lihat TPA, TK itu gak ada anak itu suruh apa? Suruh ngitung, coba ngitung kalkulus, gak ada. Anak TK suruh ngitung kalkulus, ya. Anak TK di usia itu mereka dikenalkan apa? Dikenalkan tentang adab, dikenalkan tentang akidah, dikenalkan tentang keimanan,
begitupun dikenalkan tentang pembiasaan. Nah, para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, usia-usia lemah yang pertama ini yang diperintahkan Rasulullah itu pertama kata Nabi, Imam Asyuyuti menulis dalam kitabnya, adibu auladakum bisalasati hisolin, didiklah anakmu ya yang masih usia lemah ini dengan 3 perkara. Yang pertama, hubbi nabiikum, cintai Nabi. Nah, Pak, Bu, jadi ngedidik anak usia lemah yang pertama ini, usia 0 sampai usia tamyiz, usia 8 tahun, didik anak itu cinta kepada nabinya. Pak, jadi anak-anak kita kalau gak kenal Nabi, bahaya. Kamu tahu gak Nabi Muhammad siapa? Oh, itu teman saya. Bahaya. Dikenalkan Nabi. Kenapa dikenalkan Nabi? Karena manusia itu pada dasarnya dia itu peniru. Dia butuh idola. Kalau idolanya CR7, Cristiano Ronaldo, kemana-mana bawa bola, kemana-mana bawa kaos angka 7, ya. Itu kalau idolanya CR7, ya, sampai apa lari terus siu gitu ya. Itu anak-anak kalau kita lihat itu, oh berarti ini idolanya CR7 ya, Cristiano Ronaldo, ya, yang berharap entar 5 tahun lagi jangan pensiun. Kenapa? Kalau pensiun maka Portugal akan berkurang devisanya. Kenapa? Karena berpengaruh kepada Cristiano Ronaldo. Kok Ustaz tahu? Ya baca, gitu ya. Nah, jadi Bapak-bapak Ibu rahimati Allah Subhanahu wa taala, usia anak-anak ini butuh idola. Maka kata Rasulullah, apa? Hubbi nabiikum. Ajarkan anakmu untuk mencintai Nabi. Yang kedua kata Nabi, wa hubbi ahli baiti, dan mencintai ahlul bait. Ahlul bait itu siapa? Warga Nabi, Pak ya. Warga Nabi itu siapa? Iya, anak keturunannya Rasulullah. Rasulullah itu punya keturunan nggak, Pak? Bu, punya, ya, punya keturunan, ya, termasuk juga keluarga Nabi yang lain, entah pamannya yang mereka Muslim, ya, mengikuti jejak langkah Nabi, ataupun keponakannya dan sebagainya, ya. Sampai sekarang pun ada keturunan Nabi, ya. Keturunan Nabi itu siapa? Ya, dari jalur anaknya Rasulullah, yaitu Fatimah Az-Zahra, sama Sayyidina Ali itu kesananya ada, gitu ya. Nah, itu yang kedua diajarkan ahlul bait. Makanya seorang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, itu sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas itu, beliau adalah seorang sahabat digambarkan yang mengajarkan anak-anaknya maghazin Nabi, perang-perang yang dilakukan oleh Rasulullah, sebagaimana mengajarkan surat-surat Al-Quran kepada keluarganya. Jadi kalau kita ngedidik anak baca Quran, ayo nak baca Quran, surat misalnya Al-Fatihah, Al-Baqarah, sampai ke anak. Nah, saat juga mengajarkan kepada anak-anaknya perang-perang yang dilakukan oleh Rasulullah. Pak, kira-kira Bapak pernah gak nyeritain sejarah Nabi tentang perang Badar? Hah? Sehingga anak tahu nih, kalau oh ada perang Badar, anak langsung nyining. Iya, perang Badar itu perang yang diikuti Rasulullah yang pertama kali, misalnya. Itu diceritain gitu. Kenapa? Karena Sa'ad bin Abi Waqqas mengajarkan anak-anaknya supaya mereka cinta Nabi. Perang-perang apa sih yang dilakukan oleh Rasulullah? Kenapa itu dilakukan? Karena syiar Islam itu berjalan dari nol. Ya, Rasulullah dakwah secara sendiri, sembunyi-sembunyi ke keluarganya, dakwah secara terang-terangan, sampai jenjang Islam itu mampu melakukan futuhat-futuhat. Itu dilakukan dengan proses-proses yang setiap kita harus tahu. Mungkin sekarang Bapak-bapak, kalau kita melihat hari ini kedikdayaan Amerika Serikat, Eropa, itu kan mereka dikdaya bukan diem aja.
bukan diem aja ya, mancing gitu ya, pagi mancing pulang sore ya, habis itu malamnya ngerokok bareng-bareng ngobrol gitu nggak Pak? Amerika sama Eropa enggak. Ketika Spanyol Andalusia 8 abad di sono itu diputuhatkan oleh Islam, lalu dikalahkan oleh Ratu Isabella dan kroni-kroninya, mereka orang-orang Spanyol dan Portugal hari ini kongkok-kongkoan yang sambil ngopi mungkin atau apa, udahlah sekarang begini, kita bagi dunia menjadi dua, satu ente jajah, yang sebagian saya jajah. Spanyol dan Portugis mereka melakukan sebuah kesepakatan untuk menjajah dunia ke Asia, ke Afrika dan sebagainya, dan itu diketok palu oleh Paus Pak, oleh Paus. Saya doain moga lancar ya, Spanyol sampai ke Filipina dan sebagainya ya, terus juga apa Portugis kemana-kemana sampai lain sebagainya, sehingga ya diikutin oleh Inggris dan sebagainya, Prancis, sampai mereka itu hari ini kaya dari apa Pak Bu? Saya tanya, Prancis, Inggris itu kaya hari ini dari mana? Dari menjajah umat Islam. Afrika itu berapa tahun Prancis ya kan, terus mereka Mesir dan sebagainya itu dijajah oleh Inggris dan sebagainya. Nah, para jamaah khotimah rahimakumullah, kenapa Sa'ad bin Abi Waqqas menerangkan kisah perang-perang Nabi kepada anaknya supaya ngerti hidup itu bukan sekedar mancing pagi pulang sore, habis itu dipulang di rumah ngapain? Ngelamun, ngopi. Enggak gitu Pak, aturan mainnya enggak gitu. Padahal negara-negara sebelum Rasulullah diutus pun itu kan Persia Romawi melakukan hal itu ya. Nah, sehingga para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah ya, bahwa dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berpindah-pindah peradaban. Watilkal ayamu nudawiluha bainan nas. Dan ya, peradaban manusia itu Allah pergilirkan satu sama lain, dan peradaban itu hanya bisa dilakukan ketika setiap orang itu mereka memiliki perjuangan ya. Maka para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, yang dilakukan oleh para sahabat dan Sa'ad bin Abi Waqqas mengajarkan anaknya magazin Nabi, perang-perang yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi biasanya kan kita Islam itu rahmatanil alamin ya, cinta damai ya. Iya betul, makanya Rasulullah itu ya memberikan konsep kasih sayang yang utuh, tapi Rasulullah pun tegas ya kan. Kurang apa ada seorang Yahudi dari Bani Quraisyah ya kan, 700 Pak, Madinah dikepung oleh 10.000 pasukan, dikepung Pak oleh 10.000 pasukan. 10.000 pasukan itu lengkap. Itu kalau di dalam Madinah itu hanya 3 juta penduduknya. Kalau dikepung oleh 10.000 itu bisa habis gak Pak? Kalau terkepung bener tuh jebol itu bisa habis. Tapi bayangkan ketika Madinah sedang mempertahankan untuk tidak dikepung, ada orang Yahudi ya dari Bani Quraisyah, mereka malah mensuplai makanan ke orang-orang perserikatan Quraisy. Akhirnya ketika orang Quraisy kabur luntang-lantung karena ada badai, orang-orang Bani Quraisyah itu 700 orang semuanya dibantai. Kenapa? Karena pengkhianatan. Ketika lari di medan perang itu dosa besar itu bagi seorang muslim ya. Itu orang Yahudi, mereka sudah melakukan perdamaian, malah mereka mencelakai umat Islam. Akhirnya saat itu Rasulullah menetapkan hukum, dan hukum itu ditegakkan oleh seorang sahabat. Siapa? Seorang sahabat Ansor ya. Sahabat Ansor ini seorang pemimpin yang begitu luar biasa, yang Rasulullah sampaikan bagaimana hukum terhadap orang Yahudi ini.
ya dibunuh. Kenapa? Karena mereka telah melakukan pengkhianatan. Itu kan kalau kita gak baca sejarah nggak tahu ya bagaimana Rasulullah menghukum orang-orang Yahudi yang berkhianat karena hendak mencelakai orang-orang beriman. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas mengajarkan anak-anaknya supaya mereka mengenal bagaimana Rasulullah hidup dan menerapkan apa yang Allah anugerahkan melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, mendidik anak usia dini itu adalah watilawatil Quran, ajarkan Quran. Pak, Al-Quran ini ketika diajarkan kepada anak itu akan membangun ya sebuah konsep yang utuh. Quran itu salah satu kitab yang udah sekian abad tidak ada perubahan. Agama-agama di luar Islam sekarang itu ya mereka kitabnya itu udah nggak asli ya, bahkan hal-hal keagamaan hari ini di luar Islam, ketika ada gerakan penyimpangan, misalkan LGBTQ di Belanda itu Pak, laki-laki nikah sama laki-laki di gereja di Belanda satu jam, di Amerika, Eropa, perempuan nikah sama perempuan di gereja. Makanya ada seorang pendeta di Indonesia, dia mengatakan, saya beruntung Indonesia itu mayoritas Muslim. Kata pendeta itu, karena kalau di Indonesia itu mayoritas Kristen, maka akan sangat mudah dilegalkannya LGBT. LGBT itu Bapak Ibu di Quran jelas keharamannya, dan balasannya adalah apa Pak? Kalau ketemu orang LGBT maka perintah Nabi dihukum. Ulama berbeda pendapat, ada yang dibakar aja dah katanya, dibakar gitu ya, ada yang diterjunin dari, pokoknya dijatuhin dari gedung tinggi ya, karena kan kaum Lut kan diapain Pak, ditarik tuh si apa namanya tanah itu ke atas sama malaikat Jibril, lalu ditenggelamin ke bawah sampai sekarang tuh nggak kelihatan jasadnya. Itu kaum Lut. Maka ulama melihat dari hal itu, udah ini aja didorong aja dari gedung tinggi sampai ke bawah mati, bahasanya nggak bernyawa lagi. Nah, pada jamaah khotimah rahmatullah, maka di dalam Al-Quran itu sangat jelas ya. Misalkan kayak perzinahan itu kan pidana kalau di Quran ya. Kalau yang muhson ya artinya yang belum nikah dengan yang sudah nikah itu sama nggak hukumannya? Beda. Kalau yang belum nikah karena belum tahu gitu ya, dicambuk 1 kali sama diasingkan selama 1 tahun. Maklum ini pemuda ini pemudi nggak tahu tuh ya bagaimana hubungan suami istri, nggak tahu. Islam menghukumnya dengan 100 cambukan plus diusir selama setahun, udah. Biar ini maksudnya biar tidak mengulang hal itu dan dia refleksi. Tapi orang yang sudah menikah melakukan hubungan suami istri dengan yang lain, hukumannya apa Ustaz Ojan? Dirajam. Dirajam itu gimana? Digali tanah Pak, tanah digali, dikubur ya sampai hanya kepalanya doang. Kepalanya aja yang nongol Pak, dirajam itu. Itu disaksikan oleh semua orang, dari anak kecil sampai orang dewasa. Setiap orang bawa batu. Batu itu gak gede Pak Heru, bukan batu kecil-kecil, dilempar bareng-bareng Pak kepalanya sampai meninggal. Kira-kira meninggalnya lama nggak? Lama. Batu kecil dilemparin bareng-bareng. Nah itu kan kalau sekarang hukum KUHP perzinahan itu kan bukan pidana gitu ya, kecuali ada aduan itu dari mungkin istrinya ini yang udah menikah ya, atau dari keluarganya. Tapi kalau suka sama suka bukan pidana katanya kan gitu. Nah para jamaah khotimah rahmatullah,
Jadi ketika mengajarkan anak Al-Quran, itu juga mengajarkan tentang hukum di dalamnya. Karena Quran itu berisi tentang hukum. Bagaimana hukum waris, ya. Ini kalau waris ini, kenapa Quran itu membahas secara detail? Karena urusan harta itu, mohon maaf Bapak Ibu, kalau ibu pernah punya salah kepada suami, cukup minta maaf Bu. Tapi kalau ibu punya hutang ke suami, hutang uang misalkan ya, di akhirat ditagih Bu. Artinya hutang itu berupa harta. Ya begitupun sebaliknya. Begitupun bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau udah urusan hutang itu akan sampai ke akhirat. Maka waris itu kan bicara harta. Quran menjelaskan di Quran surat An-Nisa itu detail masalah waris tersebut. Kenapa? Supaya tercipta adanya keadilan. Nah, para jamaah ikhwatul iman rahimakumullah, ketika anak kita diajarkan Al-Quran, tilawat Al-Quran, maka itu akan menjadi pondasi dasar di dalam kehidupan supaya mereka itu menjalani hidup sesuai dengan syariat Islam. Maka para jamaah ikhwatul iman rahimakumullah, di fase yang lemah ini Nabi menyampaikan ajarkan cinta kepada Nabi supaya anak memiliki idola. Ajarkan anak terkait ahli bait ya keluarga Nabi supaya tercipta bagaimana anak itu memandang keluarga. Dan ajarkan anak terkait Quran supaya ngerti di dalam Al-Quran itu ada hukum. Di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang berkaitan dengan penciptaan alam, berkaitan dengan sosial dan sebagainya. Nah, para jamaah ikhwati rahimakumullah, di fase pertama ini, fase lemah ini, itu sangat bergantung kepada ayah dan ibunya. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ketika anaknya menikah lalu punya cucu, Imam Ibnu Qayyim menulis kitab, ya, menulis kitab. Yang kitab itu cukup tebal, ditulis hanya dalam satu malam. Di kitab itu menjelaskan tentang bagaimana mendidik anak. Pak, kita mau punya anak, nulis gak Pak kira-kira? Ya, nulis Pak Ustadz buat akikahan. Nulis saya buat apaan? Buat bagaimana ya persiapan persediaan yang harus disiapkan, beli baju, beli pakaian dan sebagainya, beli susu gitu ya. Tapi bayangkan Pak, ulama ketika anak atau cucunya mau lahir nulis kitab Pak, mendidik anak itu seperti apa. Nah, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kebanyakan rusaknya anak itu karena tiga hal. Pertama, enggak dididik adab. Jadi anak tuh Pak, kalau nggak dididik adab itu bahaya. Makanya tadi di Jepang anak-anak itu diajarkan, bukan diajarkan sih, dipraktekkan ya, diajarkan, dikasih tahu pakai apa verbal, lalu diaplikasikan. Ya Pak, jadi anak TK naik bis sendirian Pak, itu diajarkan di Jepang. Jalan kaki diajarkan. Anak-anak itu diajarkan bagaimana ketika anak itu ya misalkan mereka melanggar aturan di jalan raya, akhirnya ketabrak. Itu ada simulasinya Pak di Jepang. Di Indonesia Pak hari ini anak-anak TK tentunya fokusnya apa? Kalau di TK-TK umum ya, kebanyakannya apa? Calistung, diajarin baca supaya cepat, ngitung supaya cepat. Sampai anak itu ada ujiannya, TK loh Pak. Ya, ada ujiannya, pilihan ganda. Ya. Jawabannya gini, siapakah orang yang paling ganteng gitu ya? Dijawabnya apa gitu kan, seperti itu. Nah, para jamaah ikhwati rahimakumullah, maka di fase lemah yang pertama ini itu sangat bergantung kepada orang tuanya. Yang pertama, tidak diajarin adab, kata Ibnu Qayyim. Yang kedua, anak itu ya tidak diajarkan Al-Quran. Adab jelas, yang kedua Al-Quran. Karena Quran ini ketika anak mampu membaca dan menghafal Al-Quran Pak, kira-kira antar misalkan sini yang hafal Quran nopal atau kasawal gitu ya,
Ahli Firman apalah juz 30 mah gitu ya, juz 29. Itu kan beda yang hafal Quran dengan yang enggak. Yang hafal Quran ketika misalkan lagi main bola ya, dia walaupun lagi main bola ingat Quran Pak Nanang. Oh iya, di Quran mengatakan harus adil, nggak boleh kita ini curang, harus sportif, karena ada Al-Quran yang membekas. Begitupun dalam persoalan-persoalan yang lainnya, usaha dan sebagainya. Kenapa? Karena ada ingatan-ingatan Quran di dalam kepalanya, sehingga ketika melakukan aktivitas apapun akan terjaga. Lalu gimana Pak Ustadz? Ada seorang bahasanya pejabat, dia pejabat di Kementerian Agama, korupsi Quran. Korupsi Quran gimana Pak Heru? Ya, Qurannya sih utuh Pak Helmi, Qurannya utuh, cuman dikorupsi. Ya, apa yang korupsi? Uangnya maksudnya, bukan Qurannya. Kalau Quran dikorupsi sesat Pak. Quran misalkan apa namanya Al-Baqarah ayatnya diambil satu gitu ya, atau dihilangin satu, itu dosa, sesat itu ya. Tapi ini mah dananya korupsi. Itu kira-kira ingat kok kepada Qurannya. Nah, kalau orang beriman berbuat dosa, itu imannya berhenti dulu, man. Imannya kalah sama hawa nafsu. Nah, ketika dia mencuri, mengambil uangnya, ya lagi ngambil dia gak ngeh. Ya udahlah, lagi butuh diambil gitu. Nah, udah ditangkap KPK baru, oh iya itu salah gitu. Nah, itu di negara kita kenapa hal itu terjadi? Karena ternyata sistem, ya, sistem seperti itu. Artinya apa? Oh, kalau saya ada proyek, yaudah cincai lah, gitu ya, dipotong 30% gitu kan. Ternyata itu sudah pola kadang. Gitu. Nah, para jamaah ikhwati rahimakumullah. Dan yang terakhir kata Ibnu Qayyim, kerusakan anak itu yang ketiga karena orang tua memfasilitasi anak dengan hawa nafsu. Ya. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita ini itu sangat rentan dengan yang namanya sangat rentan dengan yang namanya hal-hal yang membuat mereka itu tergoda. Misalkan salah satu hari ini yang menjadi masalah adalah penggunaan gadget, HP. Penggunaan HP ini itu kalau di negara luar ada aturannya. Anak usia SMA nggak boleh megang HP dari 0 sampai usia SMA, nggak boleh megang HP. Selesai SMA baru boleh. Kenapa itu dilakukan? Saya mau nanya Ustadz Paujan, kira-kira Ustadz Paujan punya anak, boleh mengendarai mobil dan motor usia berapa? Aturan negara 17 kan? 17 tahun baru punya KTP. Kenapa dalam perkara motor dan mobil itu ada aturan hal tersebut? Karena anak di bawah usia 17 tahun, ya mohon maaf kalau bawa mobil, emosinya masih meledak-ledak Pak Helmi. Kalau dia nonton film Fast and Furious itu yang balapan Pak Helmi, ntar dia masuk tol naik mobil Pajero balapan aja gitu Pak Nanang ya, bangun gitu ya. Ada anak-anak sampai usia SD baru kelas 6 naik mobil dan Fast and Furious aja, gitu ya. Akhirnya nabrak pembatas gitu ya. Kenapa itu dilakukan? Supaya kalau usia 17 tahun emosinya udah stabil, dia sudah bisa berpikir abstraksi, ya. Kalau usia anak usia 0 sampai usia 7 tahun, 8 tahun itu masih bawaannya itu harus konkret Pak. Anak itu harus real. Nah, ini mic. Oh iya, itu mic. Tapi kalau saya pengen bilang, nah ini mic, nggak ada micnya, dia nggak tahu. Karena dia tidak bisa berpikir abstrak. Baru udah SD kelas usia 11 tahun lah, 12 tahun, ya udah mulai bisa berpikir abstrak, ya. Nah, para jamaah ikhwati rahimakumullah, maka bayangkan kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah,
orang tua dilarang untuk memfasilitasi anak terkait hawa nafsunya. Kenapa? Sesuatu yang belum boleh dimiliki anak jangan dikasih. Ya, terutama perkara-perkara yang anak itu belum mampu untuk melakukannya. Makanya ijab kabul jual beli anak-anak diterima nggak Ustaz Pojan? Ada anak murid saya Pelmi, dia pakai HP ibunya, masuklah ke OLX atau apa gitu, dijual HP-nya panana, HP bagus iPhone dijual 2.000 Pak, 2.000, otomatis kan orang berebut kan, berebut itu. Ketika itu ada yang ngomongin, Bu, katanya HP-nya mau dijual 2.000, maaf anak saya ini autis gitu ya, anaknya autis tapi pinter Pak, ya. Dijual HP itu 2.000 lah, siapa yang nggak mau kan gitu ya. Nah ternyata kenapa anak-anak melakukan itu ya karena dia nggak tahu. Apalagi film si Komeng ya Pak ya, Komeng itu yang DPD kemarin menang kan, cerita dia ya, 2 anaknya laki-laki, mobil Pajero-nya dijual ke temennya. Komeng nggak bisa bilang apa-apa kan, nggak marah nggak apa Pak Haji Martin. Kenapa? Karena dia tahu saya tuh punya anak ya, dalam kondisi anak saya ini apa namanya masih kecil, anak saya masih kecil, nggak tahu gitu ya. Nah maka akan jual beli anak-anak tuh di dalam fikih belum diterima. Gimana nih Pak Ustadz kalau dia jajan? Ya kan itu jajan itu, makanya kalau anak kecil jajan ke Pak Iwan ya, anak-anak gak ngerti kembalian. Pak Iwan beli permen berapa? 2, ini duitnya kurang gitu Pak, 500. Yang permen berapa Pak Iwan? Permennya 1.500, kalau 2.000. Anaknya balik lagi kan ke rumah, mak kurang 1.000 karena permen 500-an. Nah begitupun kayak saya di sekolah, anak-anak belajar market day tuh. Kalau anak TK Bapak Ibu belajar market day, dia sibuk kembaliin tuh gak ngerti ya, pada jajanan sengaja ada 1.000, 2.000, 5.000, itu ngembalinya dia gak ngeh, jualan juga ditinggalin aja kadang gitu ya. Kenapa? Berarti anak-anak itu belum tahu terkait harta. Baru ngerti kalau anak-anak itu udah usia 11 dan 12 tahun. Anak kelas 5, kelas 6 itu ya, kalau jualan udah ngerti dia. Di kembaliannya berapa, terus ngatur apa-apa itu udah ngerti. Makanya Rasulullah usia 12 tahun itu kan diajak berniaga ke negeri Syam. Kenapa diajak? Sebelumnya ngon domba Pak Heru Rasulullah tuh. Rasulullah di usia ya 6 tahun ngangon domba Pak Helmi. Sampai usia 12 tahun ngangon domba. Domba siapa? Domba orang. Kata Pak Nanang, Pak Ustadz kalau udah pensiun saya pengen miara ayam petelur. Kenapa? Coba Bapak Ibu, nostalgia masa-masa kita kecil itu dekat dengan dunia peternakan dan pertanian ya. Makanya di Jepang walaupun di gedung nanam padi. Kenapa nanam padi? Yaitu tadi ya, bahwa dasar daripada kita adalah dulu berasal dari dunia peternakan dan pertanian. Maka dengan ketika kita usia-usia 40 tahun ke atas, pengen dong saya berternak, bertani gitu ya. Entah itu ternak misalkan di akuarium gitu ya, entah itu di mana. Karena apa? Punya mindset dulu waktu kecil kita ingatnya seperti itu. Lain kalau mungkin anak kita Gen Z ya, atau Gen Alpha, mungkin nggak tahu entar ternak atau apa, nggak tahu ya. Tergantung dunia kita, dunia mereka dong waktu kecil. Nah para jamaah ikhwatiman rahimakumullah, jadi di usia do'fan yang pertama itu penting mendidik keimanan, penting mendidik adab, penting mendidik Quran, karena itu basic memasukkan data-data ke dalam pikiran anak. Makanya Said Qutb pernah menyatakan anak usia dini yang dididik agama nih Pak Bu, pernah didik agama tuh, dan dia tuh kalau Ramadan taraweh itu berebut apa? Berebut dia itu untuk apa? Saf-saf paling depan. Ketika buka bersama dia berebut, ketika itikaf dia rajin ya. Anak usia kecilnya, seorang manusia yang usia kecilnya pernah menyentuh ya ajaran-ajaran Islam, kemudian besarnya dia belok dikit ya, maka besar kemungkinan dia akan lurus lagi
Kenapa? Ingat waktu kecilnya. Itu kata Said Qutb. Jadi peran penting usia do'fan yang pertama, usia dini, dididik agama itu karena sebagai rule, sebagai roadmap nanti ke depan, mereka punya prinsip dasar terkait agama. Jadi jangan dikira waktu lemah yang pertama ini gak usah dididik lah Pak Ustadz, bahaya. Ya, ini berarti jadi orang tua durhaka, gitu ya. Nah, kemudian Quran mengatakan summa min ba'di dha'fan quwwah. Setelah engkau dijadikan, engkau itu diciptakan dalam keadaan lemah, engkau dijadikan menjadi kuat. Kuat itu usia berapa? Usia remaja dan pemuda. Nah, ketika usia lemah pertama dididik dengan baik, maka usia yang kedua, usia remaja dan usia pemuda, mereka akan mengaplikasikan nilai-nilai yang dipelajari di waktu kecil. Coba Bapak Ibu, kira-kira kita di dunia kerja, di dunia usaha, itu bisa benar-benar excited dan kita benar-benar bekerja, berusaha dengan baik, itu karena apa? Karena kita punya nilai-nilai dasar yang diajarkan orang tua kita waktu kecil. Ya, makanya Pak Menteri, Pak Bahlil, Pak Dalaiha gitu ya, itu kan dia senang, saya bangga punya bapak, punya ibu, dan saya dalam kondisi dulu miskin, saya sebagai sopir angkot, bangga kan Pak Bahlil. Kenapa dia menyampaikan hal itu? Karena tentunya sebagai daripada orang-orang yang berasal dari kondisi nggak punya menjadi orang yang berpunya, itu kan prestasi. Nah, maka ketika dulu mungkin orang tua yang mendidik ketegasan, mendidik keuletan gitu ya, sehingga ya tentunya orang-orang yang sukses itu mereka memegang prinsip itu. Nah, maka para jamaah ikhwatul iman rahimakumullah, Muhammad Al-Fatih dari sejak kecil dididik bahwa dia akan membebaskan Konstantinopel dari usia kecil. Usia 7 tahun udah hafal Quran, sudah hafal 7 bahasa, bisa 7 bahasa gitu ya. Dan Muhammad Al-Fatih tepat usia 21 tahun mampu mengalahkan Konstantinopel yang hari ini tuh adalah Rusia, Pak ya. Rusia itu kan apa, Romawi Timur ya. Nah, Konstantinopel itu Romawi Timur, itu dikalahkan oleh Muhammad Al-Fatih. Kenapa? Karena waktu kecilnya dikasih tahu ya sama gurunya, sama orang tuanya, nah kamu yang akan membebaskan Konstantinopel, kamu harus benar-benar mampu. Nah, maka para jamaah khotimah rahimahullah, mendidik anak di usia do'fan itu akan sangat berpengaruh di usia remaja dan pemuda. Nah, di usia pemuda, remaja dan pemuda, orang tua tidak lepas tangan Bapak Ibu, tidak lepas tangan ya. Bagaimana orang tua mampu mensupport anak? Karena anak usia remaja dan pemuda ini butuh ilmu yang sangat komprehensif. Maka orang tua menguliahkan mereka. Kamu kuliah mau di mana? Mau di Al-Azhar, mau di Universitas Madinah, mau di mana? Mangga, mau di Eropa silahkan. Kenapa? Dengan mereka menuntut ilmu di usia remaja, itu akan sangat berkorelasi dengan misi hidup yang akan mereka jalankan. Karena apa Pak? Kalau anak sudah remaja dan pemuda, kita udah lansia. Herpojan. Kalau anak nih udah remaja, sudah pemuda, ya, terus dia menikah, berarti kita sudah lansia. Ya Ibu, betul Bu? Kalau anak udah kuliah, kira-kira ibu bapaknya siapa? Masuk lansia. Beres kuliah menikah, lansianya nambah. Maka ketika usia lanjutan mibak di kuatan do'fa wa syaibah, setelah usia kuat, maka manusia itu dijadikan oleh Allah menjadi lemah kembali dan beruban. Pak, Bu, kondisi penciptaan manusia yang lemah tadi butuh bantuan orang tuanya nggak? Butuh kan? Ketika udah kuat, anak itu harus mandiri.
Nah, orang tua yang tadinya kuat akhirnya menjadi lemah dan beruban. Kira-kira kalau kondisi lemah dan beruban, orang tua butuh anak nggak, Pak? Butuh cucu nggak? Butuh di sini tuh, Pak, bukan sekedar dikasih uang, bukan. Usia lemah dan beruban ini, orang tua ini tidak hanya butuh anak, butuh cucu juga, Pak. Makanya bapak yang udah punya cucu, pasti kalau dia mendidik anaknya keras, kalau melihat cucu kalah. Ya, melihat cucu kalah. Kenapa? Karena seorang kakek, seorang nenek melihat cucu itu, oh ini tuh buah hati anak saya. Ya. Yang timbul tuh sayang. Kalau dulu saat mendidik anak, yang timbul tuh sayang, yang diaplikasikan anak saya harus kuat. Tapi kalau melihat cucu kan lain. Cucu saya harus saya sayang. Yang bikin kuat siapa? Ntar orang tuanya, kan gitu. Makanya kalau kakek nenek ke cucu itu, mohon maaf, walaupun kondisi gak punya apa-apa pun, dibela-belain. Ya, makanya ada nenek-nenek ke cucu, nak, ini saya kasih uang 200.000, jangan bilang mau bapak ya, gitu ya. Kenapa mereka lakukan? Karena seorang kakek nenek ini sangat mendambakan perhatian kasih sayang daripada anak dan cucunya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fase-fase yang pertama, fase yang kedua, fase yang ketiga, itu semuanya butuh ilmu. Itu semuanya butuh yang namanya apa, Bapak Ibu? Butuh yang namanya panduan. Dan panduan terbaik adalah Al-Qur'an. Quran itu menegaskan ya bagaimana adab seorang anak kepada orang tua. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Itu ketika usia orang tua sudah lansia, Pak. Jangan mengatakan jangan mengatakan ke orang tua. Itu bukan orang tua yang masih muda, tapi orang tua yang sudah lansia. Kalau orang tua masih muda, ya kita kadang ya namanya anak, ya terima aja dah. Tapi kalau sudah lansia, anak itu bilang gak mau, itu kan ngerasa sih. Maka para jamaah yuqatim rahimakumullah, panduan di dalam Al-Quran sangat jelas di 3 fase ini. Pertama fase lemah, kedua fase kuat, ketiga fase lemah lagi. Al-Quran memberikan pedoman yang utama kepada kita bagaimana kita melewati waktu tersebut untuk senantiasa dijadikan sebagai bagian dasar menguatkan fondasi kita. Makanya di Quran itu ketika seorang laki-laki sudah usia 40 tahun, mereka berdoa kepada Allah, Rabbi auzi'ani an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, anugerahkan kepada kemampuan untuk mensyukuri nikmat yang telah Kau berikan. Wa ala walidayya, dan nikmat yang Kau berikan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala sholih yang tardahu. Ya Allah, saya tuh ingin beramal soleh yang Kau ridhoi, ya Allah. Wa aslih fi dzurriyyati. Usia 40 tahun itu ketika seorang laki-laki, seorang wanita sudah memiliki anak, wa aslih fi dzurriyyati, ya Allah, bimbing anak saya, ya Allah, supaya rezekinya Engkau tanggung dengan baik, ilmunya Kau berikan. Pokoknya kita memperhatikan anak kita. Wa aslih fi dzurriyyati. Yang berikutnya kita mulai tobat. Ini tubtu ilaika wa ini minal muslimin. Saya mohon ampun kepada Engkau, ya Allah, atas dosa-dosa yang pernah aku lakukan, ya. Dan saya termasuk orang yang berserah diri. Jadi bayangkan Pak, usia 40 tahun itu usia yang matang. Sehingga kita melihat karunia Allah yang begitu banyak itu langsung kerasa. Ya. Misalkan usia 40 apa yang dirasa? Ya, kalau kata firman itu, ya. Usia udah 40 itu bukan usia anak muda. Ya, kalau naik motor ke Garut udah gak mau, Mas Firman, ya, udah gak mau dia naik motor ke Garut. Usia udah kolot kimah katanya, gak bisa. Kenapa? Sudah mulai berkurang secara fisiologis. Usia 30 tahun itu, ya, tubuh kita itu sudah mulai regenerasi, Pak Heru. Makanya biasa main bola gak pakai baju, ya, usia muda kuat, tapi usia 30 tahun ke atas gak pakai baju, masuk angin, Pak Heru. Ya, makanya saya main bola pernah ngelawan anak-anak Ambon, Bu, di kampus
Muhammad Nasir STID. Saya kipernya. Saya mikir tuh masih anak SMA. Bola itu saya kejar, Pak. Saya gabruk ke sana kemari. Pas pulang dimarahin istri. Ya, kenapa? Barin semua, Pak. Ya, kaki saya kegores, ya berdarah dan sebagainya, dan badan saya remuk. Ya, sehingga saya akhirnya minta teman dibekam. Kenapa? Karena saya berpikiran, ya Allah, ya ingat waktu masa muda. Padahal usia ya udah hampir 37 tahun, 38, ya. Maka para jamaah ikhwati rahimakumullah, tentunya di dalam Al-Qur'an Allah menuliskan fase usia ini bukan tanpa sebab, agar supaya kita mengetahui bahwa dalam 3 fase ini manusia harus melakukan apa. Mana panduannya di dalam Al-Quran, mana contohnya Rasulullah, para sahabat, ya. Makanya Rasulullah wafat dalam kondisi meninggalkan 2000 pemimpin, Pak. Rasul itu wafat usia 63 tahun, itu Rasulullah udah nyiapin berapa pemimpin? 2000. Makanya zaman sahabat dulu eskalasinya Pak Nanang bukan lagi, mohon maaf ya, perseteruannya itu pakai uang, enggak. Kalau sekarang kan mau nyalek ya pakai uang tuh, modalnya berapa supaya kepilih. Itu zaman sekarang ya bersaingnya pakai uang. Di zaman Rasulullah bukan itu, tapi seberapa dia soleh, seberapa dia hebat. Makanya saat itu kenapa? Karena banyak pemimpin, ya. Kolaborasi alhamdulillah aman. Tapi setelah fase kolaborasi, fase tabiin, banyak sekali pergolakan. Tapi pergolakan saat itu pergolakan yang menggunakan ilmu, bukan pergolakan kayak sekarang, ya, transaksional misalkan seperti itu. Kalau dulu nggak ada transaksional kayak gitu, ya seperti itu. Maka mudah-mudahan insya Allah dari surat Ar-Rum ayat 58 ini kita bisa mengambil dasar bahwa benar adanya manusia itu punya fase. Makanya hari ini saya tuh ada salah satu wanita tuh ya, dia dulunya katanya habis Quran, ya, terus buka kerudung, lalu dia mengkritisi Quran, mengkritisi orang-orang tua yang memaksakan anaknya ngapal Quran. Ternyata ketika dites bacaannya udah banyak yang lupa gitu ya. Yang berikutnya dia mengatakan terakhir bahwa rezeki itu bukan di tangan Allah, tapi di tangan pemerintah. Coba, ya kan? Rezeki itu bukan di tangan Allah, tapi di tangan pemerintah. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Boleh jadi, ya. Tentunya kita ketahui ketika orang belajar Quran, maka poin pertama, Quran itu kitab suci. Itu perlu digarisbawahi. Kitab suci itu bukan, ya, seperti buku yang bisa dikritisi. Kalau buku, Pak, penulis buku nulis, itu bisa dikritisi. Orang membuat film, ada kritikus film. Orang main sepak bola, ada kritikus sepak bola. Tapi namanya Quran itu gak bisa dikritik. Quran, kitab suci itu gak bisa dikritik. Kenapa? Karena kitab suci itu wahyu, diturunkan oleh Allah, dan sifatnya adalah qot'iyud dilalah, qot'i, bukan doni. Kalau doni itu kan perakiraan, ya, maka butuh dicek kevalidasinya. Tapi yang namanya qot'i itu gak bisa. Maka Quran itu kitab suci yang harus kita muliakan. Nah, itu satu. Kalau orang belajar Quran harus muliain Quran nih. Jadi nggak bisa dikritik. Ketika orang memandang Quran itu hanya tulisan, Quran itu kan tulisan doang gitu ya. Quran itu kan buatan Nabi Muhammad. Nah, akhirnya dia itu bisa dong dikritik. Nah, berarti dia tidak tahu, ya. Dia tidak tahu. Seorang orientalis saja yang dia belajar Islam untuk mengkritisi Islam, untuk mengkritisi Quran, nggak bisa, Pak. Ya kan, Quran, hadis aja mau dikritik nggak bisa. Kenapa? Karena ternyata konsep yang dibangun dalam Al-Quran itu adalah sangat-sangat detail dan tidak bisa dikritik. Begitupun hadis, ya, walaupun hadis itu kan para ulama alhamdulillah dari sejak zaman para ulama-ulama kita
ya dari imam madhab dan sebagainya, itu sudah mengklasifikasi hadis. Ada hadis doib, ada hadis maudhu, ada hadis matruk mungkar, ada hadis sahih, ada hadis ahad, hadis ajiz, ada hadis mutawatir gitu ya. Itu sudah diklasifikasi, sehingga ketika dikritik nggak bisa. Kenapa? Ulama sudah membereskan itu semua, kan seperti itu. Nah makanya ini harus hati-hati hari ini ketika anak-anak kita belajar Quran, posisikan Quran itu kitab suci. Kitab suci itu diimani, bukan dikritik. Kalau dikritik kita capek. Apa yang kritik? Orang nggak bisa. Tapi kalau diimani, kita beriman. Ya, makanya ada preman-preman, mohon maaf Pak ya, mereka nggak sholat Pak kadang. Ada preman dulu, dia tuh cerita ke kiai, saya nggak sholat kiai gitu ya. Tapi ada orang di kapal lagi sholat dilarang, saya marah, saya hantem aja kepalanya katanya. Padahal dia ke sholat. Berarti kan dia punya dasar ajaran Islam itu mulia, jangan coba diganggu walaupun saya nggak sholat gitu ya. Nah itu orang bener kayak gitu, bener dalam artian memandangnya ya, memandang Islam itu adalah agama yang harus benar-benar dimuliakan, bener ya, walaupun sendirinya belum baik misalkan ya, itu bener. Kenapa? Sehingga ada perasaan bahwa Allah itu menurunkan agama itu dengan petunjuk. Tapi kalau kita memerangi agama Islam bakal kalah. Kenapa kalah? Karena Islam itu ya wala yula alaihi. Makanya penting ketika anak-anak belajar Quran, posisikan Al-Quran itu adalah kitab suci yang harus dimuliakan. Kalau ada anak-anak yang belajar Quran, ini hanya bacaan, sehingga dia bisa mengkritisi, maka capek hidupnya. Kenapa? Quran itu nggak bisa dikritik. Yang bisa dikritik apa? Main bola lah. Ya makanya Dokter Tirta pernah bilang, kalau mau ribut di medsos, ya ribut masalah apa? Bola gitu ya. Jangan perkara-perkara yang sifatnya dapat membuat kita negatif. Misalkan kayak kemarin ada yang nulis ya di thread bahwa dia 8 jam di rumah sakit gak diapa-apain karena dia BPJS. Akhirnya nakes tuh ada yang komen kan, ya komennya itu kasar-kasar ya. Akhirnya bayangkan itu berpengaruh gak? Berpengaruh kemana? Akhirnya itu berpengaruh kepada etika. Apa yang terjadi? Dikeluarin tuh nakesnya gitu ya. Nah jadi Dokter Tirta walaupun dia dokter gak mau urusan masalah kesehatan, kan komen-komen gitu. Komennya apa? Mending bola walaupun meleset pananang ya. Spanyol sama Argentina menang mana? Saya milih Argentina gitu ya. Saya milih Spanyol. Itu ribut Pak Nanang gara-gara apa? Spanyol dukung Palestina, Argentina dukung Israel. Ada seorang ustadz mendukung Argentina gitu ya. Oh berarti dia dukung Israel. Akhirnya ribut gitu kan. Gara-gara apa? Bola gitu ya. Yang satu Argentina dukung Israel karena memang di Argentina tuh populasi Yahudi lumayan banyak di Argentina. Di Portugal Spanyol itu dukung Palestina. Akhirnya tadinya komen bola berujung kepada pembelaan terhadap Palestina ataupun misalkan yang dukung Israel. Itu kan jadi kemana-mana gitu ya. Nah itu saja Bapak-Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan di momentum bulan yang penuh berkah ini ya, Allah anugerahkan kepada kita banyak kebaikan, dan insya Allah mudah-mudahan 3 fase ini kita terima ya Ustaz Pojan ya, terimalah ya Pak Nanang, kita terima ya 3 fase ini, fase lemah anak-anak, fase kuat ya remaja dan pemuda kita udah lewat Pak Nanang ya. Yang berikutnya fase lansia harus diterima. Kalau nggak bisa diterima nanti operasi plastik Pak Iwan, hidung dirubah, rambut ada sekarang rambut ditanam ya dan lain sebagainya, bahkan kulit supaya bisa, itu akan capek kitanya. Kenapa? Karena fisiologis tubuh kita tetap menua. Oke, kulit misalkan bisa dioperasi plastik ya. Oke, hidung yang nggak mancung bisa tapi yang namanya fisiologis tubuh kita ya, mohon maaf misalkan persendian ya, kalau naik tangga mungkin waktu muda lari, tapi kan kalau udah lansia pelan-pelan gitu ya. Nah maka dari itu nggak bisa dibohongi, kita terima dengan sebaik-baiknya dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk. Baik, itu yang bisa saya sampaikan, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan
kita senantiasa dapat mengamalkannya ya di kehidupan kita, dan tentunya 3 fase ini insya Allah jadi pahala ya. Usia lansia ketika kita sabar maka pahalanya akan banyak. Kenapa? Karena orang-orang yang diberikan usia yang panjang ya dan dia senantiasa beramal soleh itu adalah yang terbaik, Pak. Usia tulu zamanihi, dia panjang usianya ya, wa khairu amalihi, dan dia baik amalnya, itu yang terbaik ya. Nah, daripada orang yang panjang umur tapi dia banyak dosanya, itu bahaya ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wabil ahli taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.